Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Sabita dari kelas Farmasi B dengan NIM 240-147 akan menjelaskan tentang sediaan salep dan suppositoria untuk memenuhi tugas UTS Farmasetika 2. Yang pertama yaitu salep. Pengertian salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogennya ke dalam dasar salep yang cocok. Pengertian itu yaitu menurut Farmakope Indonesia edisi 3. Salep tidak boleh berbau tengik kecuali dinyatakan lain kadar bahan obat dalam salep yang mengandung obat keras atau narkotika adalah 10%. Yang selanjutnya yaitu ada penggolongan salep. Yang pertama ada berdasarkan efek terapinya. Yang pertama ada salep epidermik, yaitu digunakan pada permukaan kulit yang hanya bersifat melindungi dan bekerja lokal, tidak diabsorpsi. Basisnya yaitu vaselin. Yang kedua ada salep endodermik, yaitu bahan obatnya terabsorpsi sebagian tetapi tidak melalui kulit, bersifat lokal. Biasanya untuk emolien dan iritasi lokal. Basisnya yaitu minyak lemak. Yang ketiga ada salep diadermik. Bahan obatnya diabsorpsi seluruhnya dan untuk mencapai efek yang diinginkan. Basisnya oleum kakao dan adepslanae. Penggolongan salep yang selanjutnya yaitu ada berdasarkan basisnya. Yang pertama ada basis hidrofobik, yaitu basis yang berbahan dasar berlemak sehingga tidak tercuci dengan air. Contohnya cera alba atau cera flava. Yang kedua ada basis hidrofilik, yaitu basis yang kuat menarik air sehingga bisa menarik air, biasanya berbentuk tipe emulsi minyak dalam air atau air dalam minyak. Contohnya yaitu vanishing cream. Yang selanjutnya ada komposisi basis salep. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, komposisi basis salep dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada basis hidrokarbon, yaitu basis berlemak antara lain vaselin album, vaselin flavum, parafin cair, parafin padat, dan minyak nabati. Contohnya oleum sesami dan oleum kakao. Basis ini dimaksudkan untuk memperpanjang kontak bahan obat dan sukar dicuci. Yang kedua ada basis salep serap, yaitu basis yang terdiri dari emulsi air dalam minyak. Contohnya adepslanae dan unguentum simplex. Yang ketiga ada basis salep yang dapat dicuci dengan air, yaitu basis tipe emulsi minyak dalam air dapat dicuci dengan air dan diencerkan. Contohnya vanishing cream. Yang keempat, basis salep yang dapat larut dalam air, yaitu yang tidak mengandung bahan yang tidak larut dalam air. Contohnya PEG dan gom Arab. Yang selanjutnya ada kualitas dasar salep, yaitu terdiri dari stabil, lunak, mudah dipakai, dasar salep yang cocok, dan dapat terdistribusi merata. Yang selanjutnya ada prinsip pembuatan salep. Menurut formula dasar salep, yang pertama ada zat aktif, yaitu yang berkhasiat tertentu. Untuk zat aktif, hal yang perlu diperhatikan yaitu perhatikan sifat kimia dan fisikanya, stabilitas pada suasananya, yaitu pH, pelarut, dan lain-lain, ketercampuran dengan pembawa, dan efek terapinya. Yang kedua ada zat pembawa. Untuk zat pembawa yang perlu diperhatikan yaitu perhatikan tujuan pemakaian seperti epidermik, endodermik, dan diadermik, sifat penyerapan terhadap air, ketercampuran dengan zat aktif, sifat kimianya yaitu seperti pH dan lain-lain, stabilitasnya, mudah terurai, dan berbau tengik. Cara pembuatan salep. Yang pertama, siapkan bahan yang diperlukan seperti bahan baku obat dan basis salep. Yang kedua, siapkan alat yang diperlukan seperti mortir, stempler, sudip, kertas perkamen, timbangan, lap, spatel, dan pot salep. Yang ketiga ada cara pembuatannya, yaitu setarakan timbangan, ditimbang bahan obat, dimasukkan bahan baku obat yang pertama, dan yang selanjutnya ke dalam mortir, gerus hingga homogen. Yang selanjutnya dimasukkan basis salep ke dalam mortir, gerus hingga homogen, lalu dimasukkan ke dalam pot salep, dikemas, lalu diberi etiket. Yang selanjutnya ada etiket dan kemasan. Untuk etiketnya menggunakan berwarna biru karena salep termasuk obat luar. Contohnya seperti yang ada di gambar. Kemasannya seperti itu, contohnya salep 24.
Untuk penyimpanan salep, sediaan disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian salep. Keuntungannya, misalnya salep dengan dasar lanolin, yaitu walaupun masih mempunyai sifat-sifat lengket yang kurang menyenangkan, tetapi mempunyai sifat yang lebih mudah tercuci dengan air dibandingkan dasar salep yang berminyak. Untuk kerugiannya, misalnya pada salep basis hidrokarbon, sifatnya yang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian serta sulit tercuci oleh air, sehingga sulit dibersihkan dari permukaan kulit. Hal ini menyebabkan penerimaan pasien yang rendah terhadap basis hidrokarbon jika dibandingkan dengan basis yang menggunakan emulsi seperti krim dan lotion. Yang selanjutnya yaitu suppositoria. Pengertian suppositoria menurut Farmakope Indonesia edisi 4, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut dalam suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik. Yang selanjutnya ada macam-macam suppositoria. Yang pertama ada rektal suppositoria atau biasa disebut dengan suppositoria saja, berbentuk peluru, digunakan melalui rektal atau anus, beratnya kurang lebih 2 gram. Yang kedua ada vaginal suppositoria atau biasa disebut dengan ovula, yaitu berbentuk bola lonjong seperti kerucut, digunakan lewat vagina, berat umumnya 5 gram. Yang ketiga ada uretral suppositoria, berbentuk panjang 7 cm sampai 14 cm dan digunakan melalui uretra. Yang selanjutnya ada prinsip bentuk sediaan suppositoria. Suppositoria dipakai untuk pengobatan lokal baik dalam rektum maupun vagina atau uretra, seperti penyakit hemoroid atau wasir atau ambeien dan infeksi lainnya. Yang kedua, secara rektal digunakan untuk distribusi sistemik, karena dapat diserap oleh membran mukrosa dalam rektum. Yang ketiga, apabila penggunaan obat oral tidak memungkinkan seperti pasien mudah muntah atau tidak sadar. Yang keempat, aksi kerja awal akan diperoleh secara cepat karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektal langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Yang selanjutnya ada bahan dasar atau basis dari suppositoria. Yang pertama ada bahan dasar berlemak, yaitu contohnya oleum kakao atau minyak coklat. Yang kedua, bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dalam air, contohnya gliserin gelatin, propilen glikol atau biasa disebut dengan PEG. Yang ketiga, ada bahan dasar lain, yaitu pembentuk emulsi air dalam minyak, misalnya campuran twin 61-85% dengan gliserin laurat 15%. Bahan dasar atau basis suppositoria yang selanjutnya yaitu harus mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, padat pada suhu kamar sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dicetak, tapi akan melunak pada suhu rektal dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. Yang kedua, tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. Yang ketiga, dapat bercampur dengan bermacam-macam obat. Yang keempat, stabil dalam penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan pemisahan obat. Yang kelima, kadar air yang cukup. Yang terakhir ada untuk basis lemak, bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyabunan harus jelas. Metode pembuatannya, yang pertama ada dengan tangan, yaitu hanya dengan bahan dasar oleum kakao yang dapat dibuat atau dikerjakan dengan tangan untuk skala kecil, dan bila bahan obatnya tidak tahan dengan pemanasan, metode ini tidak untuk iklim panas. Yang kedua ada dengan mencetak hasil peleburan, yaitu cetakan harus dibasahi dahulu dengan parafin cair bagi yang menggunakan bahan dasar gliserin gelatin. Tetapi untuk oleum kakao dan PEG tidak dibasahi dikarenakan akan mengkerut pada proses pendinginan dan akan terlepas dari cetakan. Yang ketiga yaitu ada dengan kompresi. Metode ini proses penuangan, pendinginan, dan pelepasan suppositoria dan dilakukan dengan mesin secara otomatis. Kapasitasnya bisa sampai 3.500 sampai 6.000 suppositoria per jam. Cara pembuatannya, contoh cara pembuatan sediaan suppositoria. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan, disetarakan timbangan, ditimbang bahan obat, lalu dimasukkan basis suppositoria, lelehkan di atas water bath,
Lalu dimasukkan PEG 4000 dan PEG 1500, lelehkan di atas water bath. Disiapkan pencetak supo, olesi parafit liquid, selanjutnya ditimbang bahan baku dari resep, contohnya aminopilin, digerus, lalu ditambahkan karmin dan gerus hingga homogen. Lalu diambil basis supo yang telah dilelehkan tadi, lalu campur dengan aminopilin, masukkan ke pencetak supo, lalu tunggu hingga beku. Nah, selanjutnya setelah beku, timbang satu persatu sesuai dengan resep, lalu bungkus, masukkan ke dalam pot. Yang terakhir dikemas dan diberi etiket. Pengemasan suppositoria. Yang pertama, dikemas sedemikian rupa sehingga tiap suppositoria terpisah, tidak mudah hancur dan meleleh. Lalu biasanya dimasukkan ke dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah, lalu dikemas ke dalam dus. Harus disimpan di dalam wadah tertutup baik dan di tempat sejuk. Ini ada contoh kemasan dan cara pemakaiannya. Contoh sediaan rektal suppositoria, contohnya dari Microlax. Dan di situ ada cara pemakaian suppositorianya. Nah, selanjutnya ada contoh sediaan vagina suppositoria atau ovula. Contohnya itu Flagyl. Yang selanjutnya contoh sediaan uretra suppositoria. Contohnya Ultraproc. Keuntungan dan kerugian dari suppositoria. Keuntungannya dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Obat dapat masuk langsung ke dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat, baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Kerugiannya daerah absorpsinya kecil, absorpsi hanya melalui difusi pasif, dan pemakaiannya kurang praktis. Lalu perbedaan sediaan salep dan suppositoria tadi, yaitu salep merupakan sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir, sedangkan suppositoria merupakan sediaan solid atau padat berbentuk peluru yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus atau rektum, vagina, dan uretra. Salep digunakan untuk pemakaian luar, sedangkan suppositoria digunakan untuk pemakaian dalam karena dimasukkan melalui lubang anus atau alat kelamin. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.